Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Pernah tidak sih, kalian merasa sedang berjalan di tempat yang sepi, tetapi seperti ada yang mengikuti dari belakang? Bukan suara hewan, bukan juga manusia. Namun langkahnya terdengar jelas. Pelan, konsisten, dan selalu berhenti setiap kali kalian menoleh. Itulah yang saya rasakan saat mendaki Gunung Ijen. Dan yang membuat saya tidak bisa melupakannya sampai sekarang adalah sosok berbaju putih yang ikut naik bersama kami malam itu. Malam itu, sekitar pukul 12:30 dini hari, saya bersama 3 teman saya, Rian, Dika, dan Aldi sedang bersiap di base camp Gunung Ijen. Suasana masih cukup ramai, tetapi anehnya, semakin malam semakin banyak orang yang memilih turun daripada naik. Sepi sekali ya, yang naik jam segini, kata Aldi sambil memeriksa senter. Saya hanya menjawab santai, supaya bisa melihat Blue Fire memang harus begini. Padahal, jujur saja, ada perasaan aneh yang sejak tadi saya tahan. Tidak jelas apa, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak beres. Kami mulai berjalan sekitar pukul 1 lewat sedikit. Awal jalur masih normal lebar, tanah padat, dan masih ada beberapa pendaki lain di depan kami. Obrolan ringan tawa semuanya masih terasa biasa. Rian yang paling depan, seperti biasa menjadi pemimpin. Jalan pelan saja, jangan terlalu cepat, nanti capek sendiri, katanya. Kami mengikuti dengan santai, napas masih stabil. Bahkan Dika masih sempat bercanda tentang mantannya. Saya naik gunung supaya bisa melupakan dia, katanya. Aldi langsung menimpali. Melupakan atau justru semakin ingat? Kami tertawa, suasana masih hangat, tidak ada yang aneh. Sampai sekitar 20 menit pertama, jalur mulai masuk ke area yang lebih gelap. Pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat, kabut tipis mulai turun dan udara menjadi lebih dingin. Dan di saat itulah, saya pertama kali merasa ada yang berubah. Awalnya hanya perasaan, seperti ada yang memperhatikan. Saya menoleh ke belakang, gelap, tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Tanya Rian yang menyadari saya berhenti. Tidak apa-apa, seperti ada orang di belakang, jawab saya. Dika langsung berkata, mungkin saja pendaki lain. Mungkin, saya mengangguk, mencoba tetap tenang. Kami melanjutkan perjalanan. Namun beberapa menit kemudian, krek, suara langkah sangat jelas. Dari belakang, saya berhenti lagi. Kali ini lebih yakin. Kalian dengar tidak? Saya berbisik. Semua langsung diam. Dan suara itu ikut berhenti sunyi. Hanya terdengar suara angin dan napas kami. Aldi mulai terlihat tidak nyaman. Perasaan saya saja atau memang ada yang aneh? Rian mencoba tetap rasional. Mungkin pendaki lain yang ikut berhenti. Saya menoleh lagi ke belakang, tetap gelap, tidak ada cahaya senter, tidak ada suara manusia, kosong. Sudah, lanjut saja, kata Rian akhirnya. Kami kembali berjalan, namun suasana sudah berbeda, tidak ada lagi yang bercanda. Semua menjadi lebih fokus pada langkah masing-masing. Dan jujur saja, saya mulai merasa seperti tidak hanya kami berempat di jalur itu. Sekitar 40 menit pendakian, jalur mulai menanjak, napas mulai terasa berat. Kami sepakat berhenti sebentar untuk beristirahat. Saya duduk di pinggir jalur, minum air sambil menenangkan diri. Entah karena lelah atau karena perasaan tadi. Dan di momen itulah saya melihat sesuatu. Di antara pepohonan sekitar 10 meter dari kami, ada sesuatu yang berdiri putih. Awalnya saya mengira itu kabut. Namun bentuknya terlalu jelas, seperti seseorang tinggi, diam, tidak bergerak. Saya memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali, masih ada. Rian, saya memanggil pelan. Ada apa? Itu, lihat ke sana. Semua langsung menoleh ke arah yang saya tunjuk, kosong, tidak ada apa-apa. Apa? Tanya Dika. Tadi ada orang berdiri di situ, memakai baju putih. Rian menatap saya serius. Kamu yakin? Saya mengangguk pelan. Aldi langsung terlihat gelisah. Jangan yang aneh-aneh. Dika malah tertawa kecil. Mungkin halusinasi, kamu capek. Saya ingin percaya itu, sungguh. Namun perasaan saya mengatakan hal lain. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini, suasana benar-benar berubah. Kabut turun semakin tebal, jarak pandang semakin pendek. Cahaya senter hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dan yang paling aneh, suara hutan menghilang. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung. Sangat sepi, sepi yang tidak wajar. Aldi tiba-tiba berjalan lebih dekat ke saya. Saya tidak enak sekali dari tadi. Kenapa? Seperti ada yang mengikuti. Kalimat itu membuat bulu kuduk saya merinding. Karena saya merasakan hal yang sama. Dan seolah membenarkan itu, krek,
Suara langkah itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat dari belakang. Kami semua berhenti. Dan sekali lagi, suara itu ikut berhenti. Ini bukan pendaki, kata Rian pelan. Tidak ada yang menjawab, karena semua memikirkan hal yang sama. Kami memutuskan untuk berjalan lebih cepat, tidak berlari, tetapi jelas lebih cepat dari sebelumnya. Saya tidak berani menoleh ke belakang lagi, namun dalam hati, saya yakin ada sesuatu yang mengikuti kami sejak tadi. Sekitar 1 jam pendakian, jalur mulai sedikit terbuka. Namun bukannya merasa lega, saya justru semakin tidak nyaman. Karena di area yang lebih terbuka itu, seharusnya jika ada orang di belakang, kami bisa melihatnya. Namun tetap tidak ada siapa-siapa. Dan disitulah kejadian paling aneh mulai terjadi. Tika yang sejak tadi paling santai, tiba-tiba berhenti, diam menatap ke depan. Kenapa? Tanya Rian. Dika tidak menjawab. Matanya fokus pada satu titik di jalur. Dika, saya memanggil. Dia akhirnya berbicara pelan. Sejak tadi ada perempuan di depan kita. Kami semua langsung merinding. Apa maksudmu? Aldi mulai panik. Serius? Suara Dika berubah, lebih pelan, lebih kosong. Dia berjalan pelan, memakai baju putih. Saya langsung melihat ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Itu tidak mungkin, kata Rian tegas. Namun Dika tetap berdiri di sana, matanya tidak lepas dari arah depan. Sekarang dia berhenti, katanya sunyi. Angin dingin berhembus perlahan dan entah mengapa, saya mulai takut untuk melihat ke arah yang sama. Karena dalam hati kecil saya takut jika kali ini saya juga bisa melihat apa yang Dika lihat. Beberapa detik kemudian Dika tiba-tiba menggeleng. Sudah tidak ada. Kami semua menarik napas lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama karena sekarang bukan hanya saya yang merasakan kehadirannya. Bukan hanya saya yang melihat sesuatu. Sesuatu itu mulai menampakkan dirinya kepada kami semua dan malam itu baru saja dimulai. Beberapa langkah setelah Dika mengatakan bahwa ia melihat sosok perempuan di depan kami, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi yang mencoba bercanda. Tidak ada lagi yang berpura-pura tenang. Kami berjalan dalam diam, cepat tetapi tetap berusaha tidak panik. Namun, semakin kami melangkah, perasaan itu justru semakin kuat. Perasaan bahwa kami tidak sendiri. Jangan berhenti, kata Rian pelan dari depan. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya, tetapi terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Saya mengangguk walaupun ia tidak melihat. Aldi sekarang berjalan tepat di belakang saya. Saya bisa mendengar napasnya yang mulai tidak teratur. Saya tidak kuat kalau begini terus, bisiknya. Sabar, sedikit lagi kita sampai area atas, jawab saya, walaupun sebenarnya saya sendiri tidak yakin. Dan di saat itulah krek, suara itu kembali, namun kali ini bukan dari belakang, melainkan dari samping kiri. Kami semua langsung berhenti secara bersamaan, refleks. Lampu senter diarahkan ke arah suara, kabut tebal, pohon-pohon gelap, dan tidak ada apa-apa. Namun suara itu tidak berhenti. Krek, seperti seseorang berjalan mengitari kami, perlahan mengelilingi. Aldi langsung menarik lengan saya. Itu apa? Saya tidak menjawab karena saya sendiri mulai kehilangan penjelasan logis. Rian mengangkat tangannya memberi isyarat agar kami tetap diam. Beberapa detik yang terasa seperti sangat lama, akhirnya suara itu menghilang, sunyi lagi. Namun kali ini sunyi itu terasa lebih berat. Seolah-olah sesuatu baru saja selesai memperhatikan kami. Jangan terpencar, kata Rian. Kami kembali berjalan. Kali ini jarak kami sangat dekat. Hampir tidak ada celah di antara kami. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, Dika yang berjalan di belakang tiba-tiba bersuara. Dia ada di belakang sekarang. Langkah kami langsung terhenti. Apa? Tanya Rian. Dika tidak menjawab. Napasnya terdengar berat. Dia jalan pelan, dekat sekali. Aldi langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya lihat. Suara Dika pelan, hampir berbisik. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya tidak berani menoleh, tidak ingin melihat apapun. Karena dalam pikiran saya hanya ada satu hal. Bagaimana kalau kali ini saya benar-benar melihatnya? Dika, fokus ke depan. Suara Rian mulai keras, namun Dika tidak bergerak. Ia justru berhenti dan menoleh perlahan ke belakang. Gerakannya tidak seperti biasa, lambat, kaku, seperti bukan dirinya sendiri. Dika, saya memanggil. Tidak ada jawaban. Ia tetap menatap ke arah belakang dan kemudian ia tersenyum pelan tipis. Senyum yang tidak seharusnya muncul dalam situasi seperti ini. Aldi langsung mundur satu langkah. Itu bukan Dika. Kalimat itu membuat jantung saya berdegup kencang.
Rian langsung mendekati Dika dan mengguncang bahunya. Dika sadar. Beberapa detik tidak ada reaksi, lalu tiba-tiba Dika terjatuh berlutut, tangannya mencengkeram tanah, dan dari mulutnya keluar suara tangisan. Namun itu bukan tangisan biasa. Suara itu lebih dalam, lebih berat, seperti suara seseorang yang sangat sedih, namun bukan dari tubuhnya sendiri. Dia marah. Dika berbisik di sela tangisnya. Kami semua membeku. Dia bilang, kita tidak boleh di sini. Angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kabut bergerak perlahan, seperti sesuatu yang hidup. Saya ingin pulang, lanjutnya. Tolong, dia ikut. Aldi mulai panik. Kita turun saja, kita turun sekarang. Rian terlihat ragu, namun melihat kondisi Dika, ia akhirnya mengangguk. Kita turun. Kami berbalik arah. Namun disinilah hal yang paling aneh terjadi. Jalur yang tadi kami lewati tidak lagi terasa sama. Setiap langkah terasa asing. Setiap belokan seperti tidak pernah kami lewati sebelumnya. Kita lewat sini tadi? Tanya Aldi. Saya tidak ingat. Jawab saya jujur. Rian mencoba tetap tenang. Ikuti saja jalur yang jelas. Namun semakin kami berjalan, semakin terasa bahwa kami tidak benar-benar turun. Seperti berjalan di tempat yang sama, berulang, dan di tengah kebingungan itu, suara itu kembali. Namun kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara tawa pelan halus seperti suara perempuan. Terdengar dari kejauhan tetapi sangat jelas. Hehehe. Aldi langsung menutup telinganya. Itu apa? Tidak ada yang menjawab karena semua tahu itu bukan suara biasa. Tiba-tiba Rian yang berada di depan berhenti mendadak. Kami hampir menabraknya. Kenapa? Tanya saya. Rian tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya menunjuk ke depan, dan disitulah untuk pertama kalinya kami semua melihatnya. Di tengah jalur sekitar beberapa meter dari kami berdiri sosok itu. Perempuan berbaju putih panjang, kotor di bagian bawah. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajahnya, diam, tidak bergerak, namun kehadirannya terasa sangat nyata, sangat dekat. Aldi langsung mundur. Astaga. Dika yang tadi menangis, tiba-tiba diam. Ia menatap lurus ke arah sosok itu, dan perlahan ia berdiri. Dika, jangan, teriak saya. Namun ia melangkah maju, satu langkah, dua langkah, seolah dipanggil. Dia memanggil saya, katanya pelan. Jantung saya terasa berhenti. Rian langsung menarik Dika dengan keras. Jangan mendekat. Namun di saat yang sama, sosok itu bergerak perlahan, sangat pelan. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah sedang memperhatikan kami. Dan untuk sesaat, angin berhenti, dunia terasa hening. Dan dalam keheningan itu, saya sadar satu hal yang paling menakutkan. Kami bukan sekadar diikuti, kami sedang dihadang. Sosok itu masih berdiri di tengah jalur, diam. Namun kehadirannya terasa menekan, seolah udara di sekitar kami ikut membeku. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bicara. Hanya suara napas kami yang terdengar berat, tidak teratur. Jangan lihat matanya, bisik Rian pelan. Saya tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Namun secara refleks, saya langsung menunduk. Aldi bahkan menutup matanya, sementara Dika masih menatap lurus ke arah sosok itu. Seolah ada sesuatu yang menariknya. Dika, suara saya gemetar, jangan dilihat. Namun ia tidak menjawab, ia justru melangkah lagi. Perlahan, satu langkah, mendekat. Dia memanggil saya, katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Dan di saat itu, sosok perempuan berbaju putih itu mengangkat kepalanya sedikit. Rambut panjangnya bergeser pelan. Namun wajahnya tetap tidak terlihat jelas. Hanya bayangan gelap. Tanpa bentuk, Aldi langsung mundur. Kita harus pergi sekarang. Rian tidak menjawab. Namun dari cara ia menggenggam tangan Dika, terlihat jelas bahwa ia juga panik. Balik sekarang, katanya tegas. Kami mencoba berbalik. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Dika tiba-tiba berteriak keras. Ia jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang. Tangannya mencakar tanah seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Dika, saya langsung berlutut di sampingnya. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, berbisik sesuatu. Awalnya tidak jelas, namun lama-lama kata-katanya mulai terdengar. Jangan pergi. Suara itu bukan suara Dika, lebih pelan, lebih dingin. Seperti suara perempuan. Aldi langsung menangis. Itu bukan dia, itu bukan dia.
Rian mencoba menenangkan walaupun jelas ia sendiri gemetar. Angkat dia, kita bawa turun. Kami berusaha mengangkat tubuh Dika, namun anehnya tubuhnya terasa berat sekali seperti ditahan oleh sesuatu. Dan di saat itu saya merasakan sesuatu dingin, sangat dingin. Di belakang saya perlahan saya menoleh dan jantung saya seolah berhenti. Sosok itu sudah tidak lagi di depan. Ia berada di belakang kami, sangat dekat, mungkin hanya beberapa langkah. Diam, namun sekarang kepalanya sedikit terangkat dan untuk sesaat saya merasa ia sedang melihat saya. "Jangan lihat," teriak Rian. Saya langsung menunduk. Namun bayangan itu sudah terlanjur tertanam di kepala saya. Kami tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaga, kami mengangkat Dika dan berjalan turun tanpa peduli arah lagi. Langkah kami tidak teratur, nafas kami kacau. Namun satu hal yang jelas, kami hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Beberapa menit atau mungkin jam, saya tidak tahu. Waktu terasa kacau, jalur terasa tidak berujung. Namun tiba-tiba kami melihat cahaya samar di depan. "Lihat itu," bisik Aldi. Rian langsung mempercepat langkah dan dari balik kabut muncul seorang pria. Membawa karung di punggungnya. Wajahnya tertutup masker kain, penambang belerang. Ia menatap kami sekilas, lalu berhenti. "Kalian tersesat?" tanyanya singkat. Rian langsung mengangguk cepat. "Ya Pak, tolong." Pria itu melihat ke arah Dika yang kami bawa, tatapannya berubah, lebih serius. "Cepat ikut saya," katanya. Kami tidak banyak bertanya, langsung mengikuti. Langkahnya cepat, seolah sudah hafal setiap jalur di sana. Dan anehnya, setelah mengikuti pria itu, jalur terasa kembali normal. Tidak berputar, tidak membingungkan. Seperti kami akhirnya keluar dari sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa saat kemudian kami sampai di area yang lebih terbuka, kabut mulai menipis, udara terasa lebih ringan. Dan saat itulah tubuh Dika tiba-tiba lemas, napasnya kembali normal, matanya perlahan terbuka. Ia terlihat bingung. "Kenapa kita di sini?" tanyanya pelan. Kami saling menatap, tidak ada yang langsung menjawab karena kami tahu ia tidak ingat apa-apa. Saat kami menoleh ke belakang, pria penambang tadi sudah tidak ada, hilang begitu saja. Padahal jalur itu terbuka. Tidak mungkin ia pergi tanpa terlihat. Aldi langsung merinding. "Dia kemana?" Rian hanya diam. Namun sebelum kami sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah lain dari kejauhan. Kali ini, suara manusia pendaki lain. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, kami merasa benar-benar tidak sendirian. Kami akhirnya berhasil turun dengan selamat, tidak ada yang terluka. Namun, tidak ada juga yang benar-benar baik-baik saja. Selama perjalanan pulang, tidak banyak yang berbicara. Semua masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Saya sering terbangun di tengah malam, merasa ada yang berdiri di sudut kamar. Namun setiap kali saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang saya mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Berhenti saat saya membuka pintu dan yang paling mengganggu adalah mimpi. Mimpi tentang jalur itu, kabut, dan sosok berbaju putih yang berdiri diam menatap ke arah saya. Sampai suatu hari, saya membuka kembali foto-foto pendakian kami. Awalnya tidak ada yang aneh, semua terlihat normal. Namun di salah satu foto yang diambil saat kami masih di jalur awal, saya melihat sesuatu di belakang kami. Di antara pepohonan ada sosok perempuan berbaju putih, berdiri diam, dan posisinya tepat di belakang saya. Saya langsung membekukan layar. Jantung saya berdegup kencang, karena satu hal yang saya sadari saat itu, foto itu diambil sebelum saya pertama kali melihat sosok itu. Sampai sekarang, saya masih sering bertanya pada diri sendiri, apakah sosok itu hanya mengikuti kami di gunung atau dia ikut turun bersama kami malam itu. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.